Fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh bagi seseorang yang memakainya. Busana pada umumnya suatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak selalu sama untuk setiap orang. Udah nyampe nih. Bener ini mah. Nyampe. Halo pemirsa Sang Kreator. Selain memberikan kenyamanan dan juga melindungi tubuh, fashion juga bisa memberikan tampilan yang menarik. Namun, Sang Kreator kita kali ini, saya akan memperkenalkan pada Anda teman saya nih yang mampu memadu-madankan wasra Nusantara dengan tampilan unik dan bergaya etnik. Nah, lalu seperti apa nih proses dan juga karya-karya yang out of the box, namun juga tentunya tetap menampilkan wasra Nusantara? Bersama saya Frederico Sinatria, inilah Sang Kreator selengkapnya. Sederet pakaian yang terpajang di sini adalah bagian dari ekspresi, estetika yang populer pada waktu, masa, tempat tertentu, dan dalam konteks tertentu. Pakaian atau busana di Kelambiku adalah fashion yang menggunakan dan ingin mengenalkan wasra atau kain tradisional yang ada di Indonesia umumnya sebagai bahan ekspresi dan gaya pada modenya kepada pecinta busana untuk tahu dan merasakan apa itu kain tradisional ketika dikenakannya. Berawal dari adanya kebutuhan pakaian siap jadi yang unik namun bergaya etnik, maka Kelambiku ada di hati peminatnya. Assalamualaikum Teh Anti. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Ini dia nih pemirsa Sang Kreator, temannya Iko nih ya, yang memadu-madankan wasra Nusantara dalam fashion. Ini sibuk apa sih? Tadi liatin itu, ini mau pameran kah? Atau biasanya soalnya ini Teh Anti ini Sang Kreator kita kan sibuk banget nih. Enggak, ini cuma beres-beres aja. Oh, beres-beres aja. Jadi siap kalau misalnya mau ada tamu atau ada kunjungan gitu. Jadi harus disiapin. Oh, harus siap tempur. Ya. Teh, pengen ngobrol-ngobrol dong. Karena kan Ayo. Iko ini berjanji nih sama pemirsa Sang Kreator. Mau ngajak nih pemirsa Sang Kreator untuk melihat. Karena kan Indonesia ini kaya dengan wasra Nusantara. Iya. Nah, apalagi sekarang dunia fashion ini sangat digandrungi. Boleh nggak sih ngobrol dulu di sini? Boleh. Oke. Jadi, Duduk. oke, siap. Nanti kan Iko sebenarnya udah kenal sama Kelambiku, tapi kan belum tahu nih sama sejarah-sejarahnya nih ya. Sejarah Kenapa apa? Kelambiku, apa nama itu, Kelambiku itu sebenarnya apa gitu. Itu Kelambiku tuh punya arti ataukah memang singkatan atau seperti apa nih? Oke, mulainya dari mana sih? Pertanyaannya bertubi-tubi loh ini. Ya Allah. Saking Iko pengen tahu banget nih, pengen kenalin ke pemirsa Sang Kreator. Yang pertama dulu deh, Kelambiku itu apa? Oke. Jadi Kelambiku ini kita mulai usahanya di tahun 2010. Waktu itu Kelambiku belum fokus kayak sekarang ya. Jadi waktu itu masih ada kayak misalnya jualan baju jadi belum semuanya 100% bikin sendiri. Nah, seiring dengan berjalannya waktu di 2018, nah Kelambiku ini mulai koleksi sendiri, desain sendiri, gitu. Dan yang menjadi salah satu ciri khasnya adalah menggunakan wasra Nusantara atau kain Nusantara. Gitu. Jadi dari tahun 2010, Ya, nama mulainya. Kelambiku ini sudah Sudah ada. ada. Tapi di tahun 2018, Ya. ini membuat pakaian jadi Ya. yang memiliki ciri khas yaitu memadu-madankan wasra Nusantara atau kain Nusantara. Betul. Waduh, pantesan di sini tadi banyak kain-kain, terus dari jauh Iko lihat, kayaknya Teh Anti itu koleksi-koleksinya ya. Ini koleksi-koleksinya dijual juga atau kayak gimana sih Teh? Sebetulnya sih kalau dijual khusus enggak, tapi kadang-kadang ada beberapa Kelambiku lovers yang memang pengen punya kainnya untuk misalnya kain bawah misalnya gitu. Jadi oke, kalau misalnya ada yang berkenan boleh dibeli gitu. Wah. Tapi tidak khusus
untuk berjualan kainnya. Keren banget. Namanya pecinta kelambiku, namanya Kelambiku Lovers. Kelambiku Lovers. Waduh, Friends dariku aja kalah kayaknya nih. Aduh, Teh Antin ya, nama kelambiku ini diambil dari kata apa dan memiliki arti apa sih? Kelambiku itu sebenarnya asal katanya dari bahasa Jawa. Kelambi itu baju, ku itu saya. Jadi membuat baju versi saya. Penerjemahannya seperti itu. Jadi bukan baju saya semua, cuman saya pengen bikin baju, tapi versi saya nih, kayak gimana nih, gitu. Teh, kan ini kalau misalnya Iko cuma lihat koleksi-koleksi doang gitu ya. Terus juga ini bahan-bahannya, terus yang siap pakai gitu. Iko kan datang ke sini tuh sebenarnya pengen dong gitu kan, kece juga nih kalau udah datang ke sini. Mau kemana tuh Iko? Enggak mau kemana-mana sih, tapi biar gaya aja gitu. Apalagi kan pemirsa sang kreator mah suka pengen tahu sebenarnya kalau dipakai sama Iko seperti apa nih. Sambil Iko pengen lihat cara pembuatannya. Boleh. Ada nggak yang cukup di Iko? Kita cari ya. Oke, let's go. Kayaknya sih ada. Oke. Tenang. Pemilu ini datang 5 tahun sekali, pertemanan, sahabat, keluarga itu abadi. Jadikan momen ini ajang silaturahmi. Beradu visi misi bukan menebar dengki. Ingat, 5 kunci menuju pemilu damai. Pertama, rangka pemilu yang mendukung. Kedua, penyelenggara yang berintegritas. Ketiga, peserta yang kompetitif dan sportif. Keempat, pemilih yang berdaya. Kelima, penegakan hukum yang efektif. Pemilu adalah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengilhami tidak menghakimi, menyayangi bukan menyaingi, bersanding bukan bertanding. Very well, very good. Biar pemilunya well, tolong jangan golput. Debat calon presiden pemilu 2024, Selasa 12 Desember 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ih, lucu banget ini. Wih, tuh lihat tuh pemirsa sang kreator. Ini wastra Nusantaranya. Ini dari daerah mana nih? Sumba. Dari Sumba. Wow, di tangannya Teh Anti ini jadi keren banget nih. Lihat nih detail belakangnya. Rumbe-rumbanya ya keren. Boleh Iko coba nggak sih? Boleh. Ya kan, jadi biar nyata gitu kan. Iko main ke kelambiku, terus nyobain ngobrol-ngobrol tuh, kan pas banget. Oke. Keren. Teh, ini kan Iko udah coba tuh, tangan berkaca-ngaca gitu kan, tuh kan, keren banget. Kayaknya nggak pas deh. Iko udah nyoba, ya nggak sih? Terus ngobrol-ngobrol lebih dalam nih mengenai proses pembuatan. Di dalam masih ada nggak sih Teh kain-kainnya? Pengen lihat Teteh pakai kain dari mana aja gitu. Terus nanti kita ngomong panjang lebar yang bisa menjadi inspirasi pemirsa sang kreator. Boleh ya? Let's go. Kemana nih kita? Ke dalam. Oke, let's go. Ayo Teh, Teteh duluan. Oke. Macam-macam wastra Nusantara atau kain tradisional dijadikan sumber inspirasinya, seperti dari Sumba, Toraja, kain batik Megamendung dari Cirebon, dan batik dari Jawa Tengah, juga kain Bali. Sini kok. Ini adalah meja kerja.
Lihat ya, pemirsa sang kreator, meja kerjanya Teh Anti di balik kelambiku tuh ini seperti ini nih ya. Teh, tapi kan bentar Teh, kan tadi Teteh bilang, kan memadu-madankan, aku juga bilang kan kalau misalnya ngeliat kelambiku tuh pasti memadu-madankan Wasra Nusantara. Seperti yang Iko pakai. Mana ini Wasra Nusantaranya? Ini. Hah? Ini kain tenun. Ini kain tenun? Iya. Wow. Kan yang namanya Wasra Nusantara itu bisa batik, bisa tenun. Nah kebetulan kalau yang Iko pakai, baju Iko itu kan dari Sumba. Oh iya. Kalau yang ini dari Jepara. Oh, tenun Jepara? Iya. Oh, ini Sumba, ini tenun Jepara. Nah ini juga sama nih. Ini juga tenun juga sama. Oh, wih, ini edisi Jepara. Ya, Oh, tapi ya? tambahannya adalah kombinasi dengan denim. Wah, denim yang kekinian, benar Denim. bisa dipadu-padankan. Iya, denim ini adalah hasil kolaborasi dengan salah satu pabrik denim di Bandung. Oh, Di Cimahi tepatnya. waduh ya. Jadi ini kalau misalnya ngomongin tadi kan udah madu-padankan Wasra Nusantara. Terus juga ini ada kolaborasi juga ya dengan salah satu UMKM juga ya bisa disebut ya dia ya. Bukan, udah Apa pabrik tuh? kalau Udah itu. pabrik dia. Ya. Oh, yang ada di Cimahi. Ya. Keren banget ya. Jadi jangan salah sangka ya. Ini adalah tenun. Coba tuh pemirsa sang kreator, saya kira ini bukan tenun ya. Dikira kain-kain biasa aja. Ternyata ini tenun Jepara ya. Emang Teh Sumba. kalau ngomongin Wasra Nusantara nih, Ya. kan pasti banyak banget tuh kain-kainnya ya nggak sih pemirsa sang kreator. Ya. Nah kalau kelambiku sendiri nih, udah menggunakan Wasra Nusantara apa saja sih? Oke. Yang pertama tadi ya yang kayak aku pakai itu yang dari Sumba. Mhm. Lalu ada juga ini. Ini adalah kain-kain dari Toraja. Waduh, dari Toraja. Iya. Wih, keren. Tuh lihat nih pemirsa sang kreator. Ini bahan mentahnya. Toraja. Oh, ini bahan mentah. Ya maksudnya ini tuh sebelum dibuat jadi apa-apa sesuatu. Oh, ya. Tuh lihat ini dari Toraja. Nanti ini hasil akhirnya jadi outer. Oh, ini bisa jadi outer. Bisa. Ukuran Iko. Bisa. Wow, keren banget ya. Terus? Dari Toraja, dari Sumba, dari Jepara. Mana lagi nih? Nanti mau ngambilin yang mana lagi nih? Yang pastinya batik. Oh Jawa iya Barat, nih, ya. batik Jawa Jangan Barat ketinggalan, kan? tuh ya. Batik Mega Jawa Mendung ya. Lah. Banyak banget Terus? coba nih lihatin. Nanti sampai liatin coba lihat ke belakang-belakang situ. Ini batik dari Jawa Tengah. Wah. Ya. Waduh. Oh. Ini Tuh kan banyak banget ini kalau udah masuk ke ada kain Bali juga. wow, ini lebih glamor gitu ya, Ya. dia emas-emasnya khasnya banget Bali gitu ya. Kain tradisional yang kita kenal dengan istilah Wasra Nusantara yang hanya berukuran panjang kayak lebar saja dengan corak motif daerahnya masing-masing, tentunya dengan sentuhan dan ide kreatifnya Teh Anti dan penjahitnya, menjadi busana yang fashionable bagi seseorang pemakai atau pelanggannya. Kain tradisional sebelum menjadi pakaian atau busana bagi seseorang tentunya perlu diukur, dipotong sesuai pola dan ukuran, dan dijahit dengan model yang sudah dirancang by Anti Kelambiku dengan slogan Kelambiku, tampil unik, bergaya etnik. Salah satu slogannya Kelambiku adalah tampil unik bergaya etnik. Oh, Kalau tampil bikin- unik, bergaya etnik. Ya. Oke. Kalau misalnya bikin yang biasa aja nggak unik dong. Oh, jadi ini tuh semua ini lagi dibuat nih Ya. sama timnya Teteh dengan ide-ide dari Teteh. Jadi ini semua tuh kayak puzzle, Teh. Iya, betul. Wah, tuh lihat nih bursa sang kreator. Ada belakang tengah, ada tangan belakang, ada belakang pinggir, belakang pinggir. Aduh, beli pusing gini ya. Aduh, saya mah kayaknya tinggal langsung pakai aja. Teteh nanti udah kolaborasi sama siapa aja sih, Teh? Pengen ngajak ngobrol lagi dong, Teh. Kolaborasi maksudnya di sini bukan perusahaan ya, berarti Mm-mm. mungkin kepada teman-teman sesama UKM. Memadankan produk Nah, ya, itu. teman-teman dengan produk dari Kelambiku gitu maksudnya? Betul.
Boleh. Ada? Ada dong. Ah, kita ngobrol kayaknya tuh, lebih seru tuh. boleh, Ya. boleh. Nanti di mana kita ngobrolnya? Di sebelah sana aja yuk. Oke, let's go. Tete dulu. Let's go. Oke. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Adu PC boleh, adu PC boleh. Kalau adu jotos itu tidak boleh. Beri saran boleh, beri kritik boleh. Kalau money politik itu tidak boleh. Yuni Sara nyanyi, oke. Yuni Sara nari, oke. Tapi menyebar sara tidak oke. Sarapan bubur ayam oke. Sarapan nasi kuning oke. Sarapan berita sara tetap tidak oke. Hindarilah hoax, jaga sportivitas, jadilah masyarakat cerdas. Hindarilah hoax, jaga sportivitas, agar pemilu ini berkualitas. Agar pemilu ini berkualitas. Teh Anti, sang empunya kelambiku dalam bekerja atau berkarya dibantu oleh 5 orang karyawannya, terutama Kang Yono, sebagai tim desain dan tukang jahitnya yang sangat dipercaya dalam mengaktualisasikan idenya Teh Anti. Dalam mengembangkan bisnisnya, Teh Anti pandai menjaga hubungan baik, terutama dengan yang punya pabrik kain yang dibutuhkannya, bahkan mampu menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan para sahabatnya. Salah satunya dengan Teh Ina, yang mempunyai perusahaan kerudung 4-in-1 hijab atau satu kerudung 4 warna dan juga 4 nuansa, yakni yang dikenal Teh Ina Kisera. Nah, ini kok. Kok kaget sih? Ini teman aku. Masih inget nggak? Waduh, bentar kita flashback dulu. Ini. Oh iya, ini kan yang punya Kisera Teh Ina. Iya, betul. Waktu itu kita pernah syuting juga kan? Iya, benar banget. Masa lupa sih? Gua nggak lupa Teh, waktu itu memang. Oh, jadi ini kolaborasinya Teh Anti sama Teh Ina. Tuh. Iya. Oh. Jadi kalau untuk koleksi-koleksi modest atau yang berhijab itu 99% lah kelambiku itu pasti berkolaborasi dengan Kisera gitu.
Nah, kalau Kisera kolaborasinya kayak gimana tuh kalau misalnya untuk bersama Klambiku? Sama dong, aku saling supportnya. Jadi Kisera ini beberapa kali mengadakan fashion show sendiri yang khusus kerudung. Pasti bajunya disupport sama Klambiku gitu. Jadi kalau misalnya Klambiku mengeluarkan model-model yang muslim begitu ya, pasti hijabnya baik Kisera. Iya, Begitupun betul. Kisera. Kalau Kisera ini mengeluarkan juga hijab-hijab yang terbaru, pasti ini bajunya ini dari Klambiku gitu. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa saling supportnya. Ini sejak kapan sih Klambiku X Kisera ini? Sebenarnya sejak awal ya, sejak awal 2018 itu, waktu kita masih mulai banget dari titik kecil lah ya, bukan nol, kalau nol tuh agak gede ya, ini titik kecil. Itu kita saling mengajak, saling gusur-menggusur, dorong-mendorong. Saling menggusur-menggusur, mendorong-mendorong. Iya, karena suruh gimana? Iya, antara ayo kita daftar ini, ayo kita daftar itu, ayo kita ikut ini, ayo kita ikut itu, gitu. Kita kalau pameran kadang-kadang untuk awal-awal tuh satu grup berdua gitu di awal-awal itu ikut kurasi berdua gitu. Ini yang dinamakan bestie, ya, X banget deh pokoknya gitu ya. Ini Klambiku X Kisera. Nah, kalau misalnya gitu kan, ini kan melihat tadi kan ada Klambiku lovers ya, dan juga Kisera, pasti ada pecinta Kiseranya juga. Betul. Bagaimana nih melihat kolaborasi antara Klambiku dan juga Kisera? Nanti dulu nih. Kalau dari Klambiku lovers ya, mereka umumnya udah pada tahu bahwa kalau misalnya Klambiku mengeluarkan versi yang berhijab, ada hijabnya itu 99% pasti Kisera gitu. Nah, kayaknya yang suka surprise tuh yang dari sahabat Kisera ya, sahabat Kisera. Iya, jadi kadang-kadang kan kalau Kisera ini kan kerudungnya premium ya, jadi emang harganya juga di atas. Jadi konsumennya juga lumayan gitu ya, menengah ke atas. Nah, mereka tuh seneng gitu ngelihat baju yang kadang-kadang saya pakai atau model pakai untuk konten Kisera gitu. Mereka nanya, itu bajunya apa ya gitu. Nah, langsung nanya deh, mana ownernya, siapa yang ownernya, mau dong kontakin, di mana tokonya, kayak gitu-gitu. Jadi mereka karena kita mix and match-nya kadang-kadang kayak gini ya gitu, warnanya Anti lagi ngeluarin nih warna merah ini ya, kita matching-matchingin dengan kerudungnya. Jadi mereka seneng udah punya baju ini di kerudung ini, atau udah punya kerudung ini dibajuin ini gitu. Oh iya, lagi kita pasang-pasang lagi coba teh ini. Gimana kalau misalnya di warna yang lain, bisa nggak kalau balikin lagi, bisa ya? Bisa dong, ini Oke, kan bisa kita lihat balik tuh. sebetulnya. Ini tadi karena ikutin warna yang apa namanya ini? Dominannya? Merah bata ya, apa sih namanya ini? Terakota. Merah bata, terakota, iya terakota. Nah ini bisa dibalikin lagi nanti kalau mau cari yang mudanya misalnya. Flashback nih saya nih ya, aduh. Ini agak sedikit ke coklat ya, ini masih masuk kayaknya. Nah ini agak polos, kalau tadi kan ada gradasinya ya. Nah kalau yang ini agak warnanya polos, si polosnya yang dilihatin gitu. Ini tuh gimana nanti pada saat fashion show atau pada saat mau di launching sama Anti, mau difoto, yang mana yang lebih masuk gitu warnanya, gitu. Dalam perjuangannya, Teh Anti dalam membangun bisnis Klambiku ini harus dan dituntut untuk kreatif, inovatif dalam berkarya, dan selalu mengikuti perkembangan zaman guna menarik peminat pelanggan fashion yang sama-sama mencintai padanan wastra Nusantara. Waduh, ini sepasang Teh? Iya, sepasang. Sepasang, langsung aku berjabat tangan. Kincana teng neng 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 neng. Sepasang. Ku menahan rasa sakit. Sepasang. Teh, ini wastra apa, Bali kah? Iya, Bali. Wih, nuansanya nuansa hampir kayak ikon nih ya, coklat-coklat kopi gitu ya. Nah, ini kalau sepasang nih Teh, pastikan yang langsung bakal ditanyain sama pemirsa sang kreator, aku berjabat tangan dengan dia gitu ya. Berjabat tangan juga. Iya, pegangin. Itu kalau ngomongin range harga nih, nanti berapa nih kalau misalnya yang cowoknya aja tuh? Cowoknya aja ya. Jadi kalau di Klambiku itu harganya tuh nggak ada harga satu style. Jadi kita harganya harga per piece. Kalau ini kan terdiri dari 3 piece ya. Jadi ada celananya, celananya celana ikat.
Terus ini ada kemejanya dan ini ada outernya. Oh, jadi ciri khas dari kelambiku itu, jadi ini satu setel itu kan per piece ya. Jadi ini dari luar, dalam, bawah, itu semua diproduksi sendiri, Teh Anti? Iya. Waduh, nah ini per piece, kalau per piece berapa tuh? Harganya, range-nya di harga 400 mulainya. Mulai dari 400 beneran? Iya, mulainya. Hah? Iya. Yang bener. Betul. Masa sih Teh, Wasa Nusantara gitu kan, apalagi dengan ide-idenya. Kalau misalnya tadi lihat tuh, Teteh bersama tim kan, itu kan motongin dulu, ngedesain dulu gitu kan, belum nanti nempel-nempelin, apa biasa disebutnya patchwork ya? Iya. Nah itu kan membutuhkan effort yang tinggi, itu Iya. mulai dari 400.000. Bukan yang itunya ya, kan kita mulainya kan tadi aku bilang dari yang celananya, ada kemejanya, sama ini ya. Tuh. Oh, kalau outernya sendiri berapa? Outernya di 1,6. Ya Allah, 1,6 sekeren ini, coba ya. Ini kalau misalnya resmi juga bisa kali ya? Bisa. Ya kan? Apalagi satu setel semua kayak gini, udah makanya diborong aja dah semuanya ya. Apalagi nih sama yang ceweknya. Nah kalau yang ceweknya ini juga ada. Oh, atasannya juga ada ini. Ada. Oh, Ada. tuh, lihat tuh. Ini outernya, ya. Lalu juga ada dalamannya, lalu juga ada celananya. Duh, dipadu-padankan ini. Kecuali luar biasa. kalungnya ya. Kalau ini kalungnya judulnya kolaborasi dengan yang lain. Oh, ini kalungnya juga kolaborasi? Iya. Waduh, keren ya. Jadi ini tidak meninggalkan rekan-rekan yang lainnya juga. Betul. Dikolaborasikan bersama Kelambiku ya. Pemerintahnya sudah melirik produk ini belum? Nah, kalau misalnya sudah melirik nih, apa yang dilakukan pemerintah dalam mensupport bisa dikatakan UMKM ya, pelaku-pelaku usaha begitu ya, yang khususnya dari Jawa Barat? Dari Jawa Barat, khususnya kita mulai dari Kota Bandung dulu ya, karena Kelambiku ini adanya di Kota Bandung. Alhamdulillah Kelambiku sudah disupport oleh Disdagin, sudah menjadi binaan Disdagin Kota Bandung. Kita diajak pameran, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan konsumen-konsumen di Kota Bandung dan luar Kota Bandung. Lalu kita diajak ke luar negeri juga, diantaranya ada yang sama Disdagin juga. Terus diberi kesempatan untuk ekspor. Ekspornya jangan berpikir yang kontainer-kontainer ya, Iko ya, karena kan ini masih produksinya masih rumahan banget gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah pernah mencoba itu dan sambutannya juga alhamdulillah baik. Lalu untuk Provinsi Jawa Baratnya sendiri juga selain disupport dengan koleksi kami yang ada di Dekra atau di Kerabat Store, itu kita juga diajak juga untuk pameran-pameran yang ada yang di Kota Bandung, ada yang di Jakarta, dan ada juga yang di luar negeri. Waduh, Alhamdulillah ya. Kalau dengerin cerita dari awal tuh ya, tadi kan Pak Jorong-Jorong tuh ya sama Kisera yang terus juga masih bingung nih mau maju atau enggak. Tapi ternyata dengan kegigihan ini menghasilkan hasil tuh ya. Udah keluar negeri, yang di dalam negerinya juga udah nggak usah diraguin lagi ya. Aduh, Teh Anti luar biasa banget nih ya. Seharian nih Iko jalan-jalan ya di tempat Teh Anti, mulai dari tempat awal, lalu juga proses pembuatan begitu ya. Dan juga sekarang tadi lihat kolaborasinya juga, dan juga terakhir tuh lihat kan keren banget nih, ini kain dari Bali ya, betul ya? Ya. Tuh dari Bali, jadi tampaknya lebih glamor, dan juga ini bisa digunakan di acara-acara formal ya Teh ya. Betul. Tuh kan kalau misalnya kita lihat nih dari kreator hari ini begitu ya, bagaimana kita memadu-padankan kain-kain Nusantara ataupun yang berbau tentang budaya, ternyata bisa meningkatkan nilai ekonomisnya juga, apalagi ditambah dengan inovasi dan juga kreativitasnya. Sampai di sini sang kreator kita kali ini. Dan juga Teh terima kasih ya. Sama-sama, Iko. Terima kasih ya patungnya. Oke, sukses dan sukses selalu ya Teh Anti ya. Dan juga pemirsa Sang Kreator, jangan lupa saksikan terus Sang Kreator. Akhir kata, saya Frederico Sidatria. Sampai jumpa. Bye.